terus kan. Nah, hati-hati, total aset yang besar bukan serta-merta itu kita katakan perusahaan itu bagus. Kita harus bisa melihat dulu apakah aset yang besar tadi itu disupport oleh faktor liabilitas atau disupport oleh faktor ekuitas. Yang kita mau adalah disupport oleh faktor ekuitas kan. Kalau perlu yang paling bagus itu, yang paling ideal itu adalah apa? Ekuitasnya sangat sangat tinggi, liabilitasnya kalau perlu sedikit aja. Nah, berapa sih perbandingannya bagus Pak Beni? Ya bahasa kerennya kan salah satu analisa laporan keuangan kan DER ya, debt to equity ratio ya, debt to equity ratio. Perbandingan antara utang dengan ekuitas itu berapa sih idealnya? Ya kalau idealnya paling bagus ya kalau perlu utangnya nolkan aja, semuanya ekuitas. Ada nggak Pak Beni? Utangnya dinolkan semua, ya kan? Utang 1 bulan itu dinolkan semua, terus ekuitas semua isinya. Nah, itu sebenarnya dalam kondisi yang real nggak pernah ada lah, nggak pernah ada. Mungkin dia utang-utang ke vendor, ke supplier, tapi ya nggak sampai 3 bulan juga, mungkin utang 1 bulan, ya kan? Nah, itu nggak pernah ada lah. Utang jangka pendek pasti tetap ada, gitu ya. Kan nggak mungkin transaksi itu bisa cash semua itu ya. Kalau bisa cash semua ya bagus sekali gitu loh. Tapi itu kan nggak pernah ada itu ya. Untuk bisnis yang halal ya, itu nggak ada. Beda dengan bisnis yang tidak halal loh ya. Untuk bisnis yang tidak halal ya bisa jadi ada itu loh. Bentar ya, minum air ya. Nah, jadi berapa bagusnya Pak Beni? Apakah 1:1? Jadi perbandingan antara utang sama ekuitas 1:1. Ya kalau bisa kan semakin semakin kecil utang kan semakin bagus ya. Ya itu sih poin Pak Beni. Jadi kalau Pak Beni sih bilang ada kadang-kadang dibuat sebuah standar gitu ya, debt to equity ratio. Misalnya kalau perbankan BCA minta standarnya di angka Semarang Sebut mungkin di angka 1. Misalnya Bank Mandiri Semarang Sebut misalnya diminta angka 1,5. Itu kan kebijakan ya. Karena melihat dari sisi tingkat resiko. Kalau industrinya lebih banyak butuh modal kerja, butuh pinjaman, ya mungkin itu bisa dilihat dikasih lebih lebih utang lebih banyak daripada ekuitas. Itu bisa jadi. Karena setiap industri itu beda-beda. Industri pesawat terbang itu beda loh dengan industrinya makanan. Dia punya debt to equity ratio-nya tadi ya, antara perbandingan antara utang dan modal yang ekuitas tadi itu berbeda-beda. Jadi nggak bisa samain untuk satu industri. Ya, bahasa simpelnya bisa disamakan jika kalau perlu utangnya kecil, ekuitasnya diperbesar. Nah, itu bisa tuh berlaku untuk secara umum. Itu kan ideal, tapi kan nggak ada itu kondisi ideal itu gitu loh ya. Ini yang dimaksud dengan poin ini teman-teman. Dari simpel persamaan dasar tadi itu. Nah, maka kita harus melihat lagi ke selanjutnya ya. Oke, Bu Frit. Ya, selanjutnya transaksi bisnis. Apa Hmm. sih itu transaksi bisnis? Adalah peristiwa atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan suatu entitas atau secara langsung mempengaruhi hasil operasinya. Hmm. Transaksi bisnis kan. Ingat kata kunci bisnis tadi apa teman-teman? Bisnis versi Pak Beni ya, bukan bisnis versi textbook ya. Bisnis versi Pak Beni itu adalah apa? Bagaimana si perusahaan tadi itu bisa menumbuhkan nilai tambahnya, ya, menumbuhkan nilai perbedaan, nilai tambahnya, sehingga customer merasa produk atau services tadi itu layak beli. Wajar sih angka segini, nggak mahal sih. Ya wajar lah kalau saya nginap di hotel bintang 5 di angka 5 juta 1 malam. Kenapa? Pelayanannya, ya kan? Aromaterapinya, kenyamanannya, pemandangannya, belum dia punya apa nama instrumental untuk ketenangannya, musik-musik terapi itu. Belum nanti kita ketemu dengan pelayan-pelayan yang suaranya sangat lembut, pelayan-pelayan yang sangat rapi, yang sangat keren-keren, tampan, enak dilihat. Pelayan-pelayan yang cewek pun lumayan enak dilihat semua itu loh. Ya wajar lah. Nah, lengkap kan? Nilai tambahnya banyak. Nilai diferensiasinya banyak juga. Ya beda lah Pak Beni. Nah, ingat kata kunci kan? Ya beda lah Pak Beni. Beda lah ya. Nah, itu loh.
Itu nilai diferensiasi. Beda dong, hotel bintang 5 ini berada di Bali, Pak Beni. Ya beda lah. Hotel bintang 5 ini berada di daerah puncak. Ya pasti beda lah, Pak Beni. Hotel bintang 5 ini berada di daerah perkotaan. Ya pasti beda juga, Pak Beni. Nah, itu diferensiasi itu menjadi penting gitu. Jadi transaksi bisnis tadi itu adalah sebuah seluruh kegiatan yang berusaha ya dan mencapai itu nilai tambah dan perbedaan-perbedaan sehingga customer merasakan oke, ini wajar angka sekian. Ini wajar untuk gue beli, bahkan gue repeat order. Bahkan gue bersedia untuk referralkan ke kalian, ke teman-teman teman-teman gue yang lainnya. Nah, tapi berdasarkan customer perspektif, jangan berdasarkan kita. Kita bangun hotel misal di Bali. Nah, kita sendiri yang merasa, wah ini so bagus nih. Wah ini so gini. Ya kata siapa? Kata saya, Pak. Saya itu siapa? Owner, Pak. Ya semua orang pasti akan diam kan? Nggak berani bantah kan? Dia ownernya. Mau bantah, coba aja. Paling di PHK. Nah, tapi hotel di Bali ini benar-benar luar biasa, Pak. Kata siapa? Ini testimoninya. Nah, ini angketnya, Pak. Kuesioner dari para penginap tadi, pengunjung tadi. Ya beda, Pak. Nah, dari customer yang nginap tadi, Pak ya, ada yang minta kalau bisa mungkin kolam renangnya agak sedikit dikasih tambahan desain ini deh supaya kayak nuansa lebih 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 asri lagi. Nah, masukan-masukan dari customer itulah yang kita butuhkan. Makanya harus customer oriented. Jangan perspektifnya kita sendiri. Ya, apalagi ownernya yang mengatakan, iya ya, pokoknya hotel saya yang paling bagus. Kata siapa? Kata saya sebagai owner. Benar nggak? Dia tanya ke karyawan. Lalu karyawannya ngomong serentak. Benar Pak. Dalam hati ngomong, salah Pak. Cuma nggak berani diungkapin kan? Karena kalau diungkapin bisa-bisa kena PHK. Nah, itu yang kita harus paham di sini gitu loh. Mengenai sebuah transaksi bisnis. Transaksi bisnis tadi itu kalau kita sudah bisa menumbuhkan nilai tambah, ada penciptaan nilai-nilai perbedaan, ya bedalah bintang 5. Maka pastilah pastilah kita punya cash flow, kita punya keuangan juga ikut bertumbuh. Jadi nilai uang kita itu bisa bertumbuh, nilai transaksi bisnis kita itu bisa positif, bisa bertumbuh dengan baik kalau nilai tambahnya itu kita terus tumbuhkan dan perbedaannya terus kita pertajam. Sehingga customer yang ngomong, ya wajarlah hotel bintang 5. Terus walaupun dia di Bali, tapi kita bisa nampak suasana yang lebih ada asrinya seperti ini lagi. Wah, ini luar biasa, kata customer. Nah, ending akhirnya adalah transaksi keuangan kita meningkat. Itu ending akhirnya. Jadi kita mempertajam nilai tambah, mempertajam perbedaan, sehingga membuat keuangan kita meningkat. Bukan dengan cara menipu. Ingat, etika menipu untuk meningkatkan transaksi keuangan. Itu bertahannya cuma 1 hari 2 hari. Setelah itu kita ditinggal. Bahkan izin usaha kita dicabut. Itu yang dimaksud dengan transaksi bisnis dari perspektifnya seorang accountant bisnis gitu ya. Oke, Bu Fred. Pas pada waktu ya, Bu Fred. Nah, ini ada contoh kasusnya sih, Pak. Perlu di mana ya? Dibacain atau dengerin aja ya, Pak? Di skip aja nggak apa. Yang penting kan mereka teman-teman mahasiswa-mahasiswi kan sudah Pak Beni kasih tadi macam-macam case study ya kan. Ini kan contoh-contoh kasus yang berdasarkan textbook. Nggak usah lah. Itu nanti Sama nggak real kok. akuntansinya. Iya. Ini Oh, ada. kalau bersama akuntansi boleh Bu Fred, mungkin sekilas boleh dibacakan dulu aja. Oh, wait. Sekilas saja. Ini tanggal 1 November 2005, Chris Crack mendirikan perusahaan yang dinamakan Net Solutions. Transaksi pertama, Chris Crack membuka rekening bank atas nama Net Solutions dan menyetorkan dana sebesar 25.000 US ke rekening tersebut. Nah, persamaan akuntansinya di posisi aset cash bertambah 25.000 sama dengan di posisi ekuitas pemilik modal Chris Crack juga bertambah 25.000 karena investasi oleh Chris Crack. Betul. Betul, Fred. Jadi
Ya kalau jurnal umumnya kan teman-teman pasti sudah belajar di akuntansi keuangan ya. Bank bertambah 25.000 US, ekuitas bertambah di 25.000 di kredit gitu kan. Nah, itu di-review ulang lah ya, kita di-refresh kembali oleh Bu Fred. Oke, untuk poin-poin selanjutnya perhitungan ini di-skip aja Bu Fred. Bentar. Kira-kira 30 menit lagi Bu Fred atau berapa menit lagi? Menit lagi, Pak. Berapa? 30. 30 ya? Iya. Oke. Nah, ini dan transaksi terhadap ekuitas pemilik. Jadi ekuitas pemilik berkurang oleh karena penarikan pemilik atau beban. Ekuitas pemilik bertambah oleh karena investasi pemilik atau pendapatan. Nah, ini beban dan pendapatan itu selisihnya adalah laba bersih. Tuh, Pak. Betul, betul. Jadi apa namanya? Kayak kalau kita dapatin pendapatan, ya kan gitu ya. Ayo, misalnya kita lakukan pendapatan nih, dapat pendapatan, dapat uang, dapat uang dan pendapatan tadi apa jurnalnya? Kas di debit, pendapatan di kredit. Itu kalau tunai kan? Kalau misalnya tidak tunai, misalnya pendapatan tadi kita peroleh dengan cara tidak tunai, maka yang muncul piutang di debit, pendapatan di kredit. Benar kan? Nah, kalau kita bayar gaji misalnya dengan tunai, maka beban gaji di debit, ya kan, bank di kredit. Kalau dibayar beban gaji tadi dengan tidak tunai, beban gaji di debit, utang gaji di kredit. Ya, itu apa nama review dari apa namanya di slide tadi ini ya. Sehingga kalian paham. Nah, selisih dari pendapatan dan beban pasti akan menunjukkan laba rugi. Laba rugi tadi itulah yang akan kita masukin kembali ke ekuitas. Gitu ya. Di dalamnya nanti di akuntansi keuangan ya. Oke, Bu Fred. Selanjutnya adalah nyata. Laporan akuntansi yang disebut laporan keuangan menyediakan rangkuman informasi kepada pemilik. Menarik ya. Laporan keuangan itu harus menyediakan informasi kepada pemilik. Nah, informasi ya. Ingat loh ya, informasi kepada pemilik. Bisa pemilik yang perusahaan tertutup, jadi langsung si pemegang sahamnya, atau perusahaan terbuka, itu bisa jadi ke investor ya kalau go public. Nah, laporan keuangan tadi itu bukan hanya sebatas kita buat closing statement gitu ya, misalnya laba rugi sekian, laba gitu ya. Terus laporan posisi keuangan atau neraca, bahasa kerennya kan sekarang laporan posisi keuangan atau neraca tadi. Di angka sekian. Setelah itu selesai, enggak. Makanya kalau kalian baca, ya baca laporan keuangan yang dirilis oleh perusahaan go public. Apakah hanya sebatas laporan laba rugi atau laporan neraca atau laporan perubahan modal atau cuma catatan atas laporan keuangan CLK? Enggak kan? Akan ada apa? Namanya halaman depan itu pasti muncul executive summary. Executive summary itu adalah apa? Bercerita bagaimana peristiwa-peristiwa yang mendukung terjadinya laporan keuangan tadi itu apa saja peristiwa-peristiwa pentingnya, dan kira-kira apa strategi perusahaan itu untuk akan datang. Itu pasti akan digambarkan di executive summary. Nah, itu yang benarnya karena sudah berubah jadi informasi. Tapi kita ya di perusahaan yang tertutup yang tidak go public, kita berpikir laporan keuangan tadi informasinya adalah apa? Ya udah laporan laba rugi. Ya udah neraca. Ya udah itu selesai. Salah. Sangat salah. Nah, itu hati-hati. Itu belum informasi, itu baru data keuangan. Antara pendapatan kurang beban. Apakah data tadi itu bisa berbicara? Nggak bisa. Kita yang harus olah lagi. Nah, makanya kalau mau belajar cara laporan keuangan yang benar gitu ya, rilis laporan keuangan yang benar, kita harus belajar di perusahaan go public. Itu yang sangat tepat. Karena dia memberikan tuh informasi.
strategi. Nah, yang buat tadi itu ya CFO-nya, direktur keuangan yang merilis tadi. Nah, CFO tadi itu adalah direktur keuangan dari akuntansi. Makanya kalian harus memahami keseluruhan perusahaan tadi. Jadi bukan kacamata kuda, yang penting saya mencetak jurnal, habis itu selesai jurnalnya, saya closing, saya pulang, Pak. Lalu saya print, saya kasih deh direksinya. Terserah direksi mau ngapain, saya nggak ngurus. Terserah shareholder mau ngapain, saya nggak lurus. Saya kan nggak sampai, Pak, kemampuan saya di situ, Pak. Untuk lakukan analisa-analisa itu, Pak. Oh, nggak sampai kemampuan tadi. Iya. Kamu mau belajar nggak? Udahlah, Pak, segini aja lah, Pak. Nah, jangan nanti kita baper. Kalau posisi kerja kita selalu jadi staff permanen sampai kita pensiun, nggak boleh baper. Makanya kenapa orang yang menduduki posisi direktur keuangan itu sangat sedikit jumlahnya. Karena dia perlu bekerja triple effort dibandingkan dengan accounting pada umumnya. Dia perlu belajar triple effort keilmuan yang lain dibandingkan dengan accounting pada umumnya. Sehingga penghasilan dia itu pun, fasilitas yang diperoleh pun, itu akan menjadi triple dibandingkan yang hanya level staff tadi. Fair dong? Ya kan? Tapi banyak oknum-oknum accountant yang menyatakan, ya iyalah posisinya naik karena dia dekat sama si bos. Ya iyalah posisinya bisa jadi direktur karena dia pandai menjilat. Nah, itulah yang terjadi. Akhirnya kita menghasut orang-orang. Ya kan? Supaya untuk membenci tadi. Nah, kalau dia sering belajar, dibilang, wah, kamu sering belajar keilmuan yang lain. Dasar kamu, cuma belajar-belajar terus, penting praktek. Ya, praktek memang betul. Tapi kalau nggak belajar, terus dari mana prakteknya? Belajarnya dari mana, Pak Beni? Bisa dari segala macam keilmuan. Bisa bertanya, bisa berdiskusi, bisa bertanya ke direktur operasional, ya kan? Bisa bertanya ke sales director, berdiskusi. Itu kan belajar. Belajar itu kan nggak mesti identik dengan kampus, kan? Belajar itu kan nggak mesti identik dengan mata kuliah, kan? Tapi kemauan belajar tadi itu kita bisa bertanya sama siapapun juga. Sama pakar, atau kita ngambil sertifikasi, kita belajar. Nah, itu poinnya. Nah, terus karena dia belajar, akhirnya kan dia harus korbanin waktu, korbanin uang. Dia harusnya bisa main-main sama temannya, bisa bisa ngopi, bisa ngafe, tapi akhirnya dia pakai waktu tadi untuk belajar. Nah, itu pilihan, teman-teman. Makanya direktur keuangan yang di perusahaan Go Public tadi itu sudah bayar harga. Bayar harga yang sangat mahal itu loh. Dengan waktu yang dikeluarkan, dengan uang, dengan keringat, dengan air mata. Itu ada harga yang dibayar, dan pada saat dia mendapatkan fasilitas yang berkelimpahan, itu sudah sewajarnya. Makanya jangan berpikir laporan keuangan. Laporan keuangan dibagi 5, ya kan? Laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi adalah laporan arus kas, daftar aktiva tetap, ya kan? Catatan atas laporan keuangan. Udah 5, Pak. Udah selesai, Pak. Ini yang diajarkan waktu di kampus. Ya udah, bagus, tinggi ilmu. Tinggilah, ya kan? Nanti pada saat dipromosi kita nggak dipromosi. Tapi Pak, saya diajar di kampus kayak gitu. Apakah proses belajar itu hanya sebatas di kampus? Di HP kalian, ya, di komputer kita, sekali pencet aja, itu keluar semua ilmu. Keluar semua bentuk applicable konsep. Tinggal cari aja laporan keuangan Go Public, TBK, perusahaan A. Lihat cara dia nyusun itu gimana. Ada eksekutif summary-nya, ada apa semuanya. Itulah informasi. Jadi laporan keuangan yang belum berubah menjadi informasi, nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya. Ya, itu cuma berada sebatas di level staff. Ya udahlah Pak Beni, kami cukuplah level staff Pak Beni, nggak usah mimpi aneh-aneh lah. Nah, makanya nggak salah kan kalau posisi direktur keuangan itu dari
1000 orang, 10.000 orang yang bekerja sebagai staff accounting. Paling jadi yang bisa jadi naik terus karirnya jadi direktur keuangan paling nggak lebih dari 10 orang. Karena memang itu orang pilihan itu loh, orang yang mau bayar harga. Tapi Pak, waktu kuliah saya nggak diajarkan sama dosen Pak gini-gini. Udahlah, nggak usah salah-salahkan dosen lah, nggak usah salah-salahkan keadaan, nggak usah salah-salahkan kampus lah. Nggak usah gitu loh. Mau sampai kapan kalian nyala-nyalakan itu semua itu? Banyak kok. Kalau kita mau lihat, banyak kok para direktur keuangan itu dari kampus yang mungkin yang sangat sangat minim, mungkin dengan dosen yang sangat terbatas, bisa tuh jadi direktur keuangan. Apakah pasti menjamin? Dosen yang sangat hebat, kampus yang sangat ternama, fasilitas yang sangat mentereng gitu, pasti jadi direktur keuangan? Tidak, tidak, tidak. Karena kembali lagi ke kita punya mental sama ke kita punya niat, kemauan. Kalau kita punya mental, niat, kemauan nggak ada, ya percuma. Apakah kampus luar negeri yang ternama itu pasti menjamin saat kita kembali ke Indonesia terus kita bekerja kita pasti berhasil? Oh tidak, sangat tidak menjamin. Apakah dari kampus kecil yang tidak ternama di Indonesia, dosen-dosennya pun terbatas, fasilitas nggak ada, bisa menjadi CFO, direktur keuangan di luar negeri? Sangat bisa. Ada bukti Pak Beni banyak. Nah, tinggal di diri kita masing-masing nih. Ya, ini penting Pak Beni sampaikan supaya kalian tersadar gitu loh, bahwa kehidupan itu nggak sesimpel hanya sekedar datang kuliah, pulang kuliah, habis itu kerja, datang kuliah, pulang kuliah, nggak sesimpel itu teman-teman. Ada pertarungan yang sesungguhnya menanti kita nanti di dunia real tadi. Nah, kita mental petarung bermental juara, atau kita cuma bisa bermental nyala-nyalakan keadaan. Nah, itu kembalilah ke kita masing-masing ya. Tapi Pak besok kasih kalian beberapa poin-poin yang sangat penting dalam dunia real gitu loh ya. Nah, itu kalian harus paham tadi. Oke, Bu Fred. Lanjut satu poin lagi barangkali, Bu Fred. Iya, Pak, sebentar. Ini macam-macam laporan keuangan, Pak. Betul. Silakan, Bu Fred. Laporan yang pertama, laporan laba rugi, rangkuman Hmm. dari pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu. Yang kedua, laporan ekuitas pemilik, rangkuman dari beban ekuitas pemilik selama periode waktu tertentu. Yang ketiga, neraca, daftar dari aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu. Yang keempat, laporan arus kas, rangkuman dari penerimaan dan pengeluaran kas selama periode waktu tertentu. Betul kan Bu Fred tadi yang Pak B sampaikan kan? Hanya dibahas paling 5. Iya, Pak. 5 laporan kan? 4. Nah, itu pun 4 laporan ini pun ya, ya mungkin ada tambahan satu lagi daftar aktiva tetap barangkali ya. 4 atau 5 laporan ini pun barangkali pun tidak dipelajari dengan baik, pun tidak dimengerti dengan baik. Gimana membuat executive summary? Gimana kita membuatkan sebuah summary untuk para direksi, untuk strategik tadi. Kita konsolidasi semua divisi tadi. 4 sama 5 atau 5 laporannya aja kita belum paham. Sangat disayangkan kan? Sedangkan dengan kita paham 5 laporan atau 4 laporan ini saja, itu pun masih sangat jauh levelnya. Masih sangat jauh. Apalagi kita nggak paham sama sekali. Atau kita paham setengah-setengah. Wah, ya pilihan sih teman-teman ya. Pilihan lah. Ya pilihan. Jadi Pak Benny sekali lagi tidak mau kalian kecewa ya. Jadi Pak Benny itu mau kalian jadi gini teman-teman. Mumpung kalian masih berada di akademisi, di kampus, Pak Benny membawa sebuah nuansa dalam dunia real masuk ke dalam kampus nih. Sehingga kalian bisa kebayang apa sih yang terjadi dalam dunia real itu. Pak, kami sudah bekerja sih Pak, bagus. Tapi kita kan mau bekerja di perusahaan yang paling besar kan? Atau kita menjadi seorang entrepreneur kan? Bukan hanya bekerja di perusahaan yang skala kecil kan? Ataupun kalau kita bekerja di perusahaan skala kecil, kita setidaknya bisa berkontribusi membuat perusahaan skala kecil tadi itu menjadi perusahaan skala besar kan? Gara-gara kita hadir kan? Nah, itu semua
kembali kepada cara kita berpikir, teman-teman, hari ini. Jadi bukan lagi kepada ilmu accounting-nya yang sesungguhnya gitu loh. Nah, itu harus orang sebut dengan nama mindset. Nanti Pak Beni bilang, oke, 5 ini pahamin dulu. Gimana nanti saya pahamin Pak Beni? Akuntansi keuangan. Pak, saya sudah nggak ngambil lagi, saya sudah lulus, tapi saya lulus sih Pak, tapi saya lupa. Gimana tuh Pak? Ya, masih ada kan bahan-bahannya kan? Masih boleh buka-buka kan? Ah, malas Pak, capek. Ini apa nama kawan saya ajak saya keluar, saya main dulu ya Pak. Oh ya nggak apa-apa, hati-hati di jalan ya. Tapi nanti pada saat dalam kehidupan yang real, kalian tidak boleh menyalahkan siapa-siapa. Apalagi menyalahkan Tuhan yang mengatakan Tuhan tidak adil. Kenapa doa saya tidak dijawab? Kenapa saya tidak dikasih kesempatan sama Tuhan? Doa saya tidak dijawab nih. Ya kan? Tuhan lebih sayang si Anu. Tuhan sudah mengutus Pak Beni untuk ngingatin teman-teman. Ya kan? Tapi apakah reaksi kita? Apakah reaksi kita langsung mau bertobat dan berusaha kembali atau mengacukan semua nasihat-nasihat ini? Itu pilihan. Nah, nanti pada saat lihat teman-teman yang bersusah payah lebih dulu kan di awal, nah tiba-tiba nanti pas ketemu alumni 20 tahun yang lagi gitu ya, 20 tahun akan depan, wah, dia sudah naik mobilnya mobil BMW Pak Beni. Saya boro-boro BMW Pak Beni. Iya, kenapa? Karena pada saat oknum mahasiswa tersebut main-main, teman yang tadi itu dia lupa, dia buka lagi, dia bertanya lagi, dia diskusi lagi. Itu harga yang dia bayar itu loh. Nah, mental itulah, perilaku itulah yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Karena kalian jangan bayangkan loh ya, masuk dalam dunia kerja itu kita stop belajar loh. Enggak loh. Setelah sampai di dunia kerja, kita akan stop belajar. Enggak. Justru di dunia kerja tadi, kalau kita stop belajar, posisi kita terancam untuk di PHK. Justru masuk dunia kerja atau dunia entrepreneur tadi itu, pembelajaran yang sesungguhnya, pembelajaran kehidupan yang sesungguhnya itu baru dimulai. Yang sesungguhnya loh ya, yang real itu baru dimulai itu, pembelajaran tadi. Justru masuk dunia real itu, pertarungan yang sesungguhnya itu baru dimulai. Bukan setelah selesai, hore, saya wisuda. Berapa IPK? Ya lumayan apa? Dapat 3. Hore. Habis itu sudah semua buku dilempar, semua apa dibuang. Kan udah selesai. Saya bisa kerja, cari uang, cari uang. Nah, kalau berpikiran seperti itu, teman-teman salah, keliru. Justru yang sesungguhnya, hore, saya lulus wisuda. Nah, bersiaplah masuk ring tinju yang sebenarnya. Kalau tadi, kalian cuma latihan di sasana. Ya, kalian cuma komite. Kalau kita belajar karate cuma komite tuh, cuma sparring. Pertarungan sesungguhnya tadi itu menunggu kalian di dalam kehidupan di jalanan yang real. Apakah kita benar-benar seorang karateka sabuk hitam? Sabuk hitam secara mental, sabuk hitam secara disiplin, sabuk hitam yang terus mau belajar, atau kita cuma sabuk hitam pada saat kita berada di kita punya dojo. Itu terbukti nanti tuh. Nah, semoga di perkuliahan sesi 2 ini kalian mendapatkan beberapa insight dari sisi perkuliahannya dan beberapa insight dalam dunia real. Gitu ya, Bu Fred. Jadi kita mungkin di sesi kedua ini, Bu Fred, menurut Pak Beni sudah cukup. Ya, nanti kita lanjut di sesi ketiga. Nah, teman-teman, sekali lagi Pak Beni akan menyampaikan bahwa kuliah sesi kedua kita stopkan sampai sini. Ya, minggu depan kita lanjut di kuliah sesi ketiga. Tapi ingat, pada saat kuliah sesi 3 berakhir, apakah pembelajaran berakhir? Tidak. Ya. Oke, bagi teman-teman yang ingin tetap mau belajar, mau berinteraksi, ya, mau diskusi, atau mau sharing, atau mau konsultasi, ya, atau mau bertanya mengenai nanti ujian, Pak, saya telat ngikut ujiannya gimana tuh, Pak? Atau segala macam lah ya. Tolong catat nomor WA Pak Beni ya.
21 41 03 06 57. Ulang ya. 0821 41 03 06 57. Bagi teman-teman yang ingin membuat WhatsApp grup, Pak Beni persilahkan ya, silakan buat WhatsApp grup dan invite Pak Beni, nggak apa-apa. Artinya apa? Senyamannya teman-teman mau seperti apa, Pak Beni follow. Cara belajar teman-teman nyaman mau seperti apa, Pak Beni follow ya. Mau diskusi di WhatsApp grup, atau mau japri, atau mau telepon sekalipun silakan ya. Pak Beni siap untuk mensupport keberhasilan teman-teman. Karena tujuan Pak Beni di sini itu adalah bukan membuat teman-teman itu tertekan dengan banyaknya materi, dengan banyaknya tugas-tugas, wah pusing error itu. Tapi membuat kemampuan teman-teman itu bisa applicable dalam dunia real maupun bertarung tadi ya. Nah, itulah cara-cara kita dalam pembelajaran versi dengan Pak Beni. Oke. Nah, waktu itu sebelum berakhir kita ucapin dulu terima kasih kepada Bu Frida Yani ya, Bu Frida, thank you sudah dengan setia ya di tengah-tengah kesibukannya, di tengah-tengah apanya waktu-waktu yang longgarnya beliau mau tetap mendukung kita di perkuliahan ini di sesi kedua ya. Bu Frida jangan bosan-bosan untuk nanti juga temani kita di perkuliahan sesi ketiga. Ya, jadi Pak Beni dan teman-teman siswa-mahasiswi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bu Frida. Tetap sehat selalu ya Bu Frida, teman-teman semuanya ya, tetap selalu mendoakan orang tua kita. Itu ya Bu Frida. Iya, Pak. Makasih semuanya. Ya, oke. Pak Beni, Bu Frida pamit dulu ya teman-teman ya. Terima kasih. Bye-bye.